qala istighfarun nabawiyyun jami'un. Bacaan istighfar yang bersifat nabawi artinya bersumber bacaannya dari Nabi, jami'un yang mencakup segala hajat. Wa an Muhammad ibn Abdullah ibn Muhammad ibn Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu. Dan diriwayatkan dari Muhammad ibni Abdullah ibni Muhammad ibni Jabir ibni Abdullah radhiyallahu an abihi dari ayahnya Muhammad berarti Abdullah, an jaddihi dari kakeknya berarti Muhammad. Ini cicit dari Jabir bin Abdullah yang merupakan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala berkata, ja'a datang rajulun seorang laki-laki ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian dia berkata, laki-laki itu berkata, wa dzunubah, oh alangkah banyak dosa-dosa. Oh alangkah banyak dosa-dosa. Faqala hadzal qaul, maka orang itu berkata kepada ucapan ini, perkataan ini, marrataini au thalathan, 2 kali atau 3 kali, diulang. Faqala lahu, kemudian bersabda kepada orang tersebut, rajul itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul, katakanlah, Allahumma maghfiratuka awsa'u min dunubi. Ya Allah, maghfiratuka ampunanmu, awsa'u lebih luas, min dunubi daripada dosa-dosaku. Wa rahmatuka dan rahmatmu, kasih sayangmu, arja lebih aku harap, indi menurutku, min amali daripada amal ibadahku. Di sini luas maknanya ya. Jadi berharap dosa-dosa yang dilakukan oleh diri ini masih lebih luas maghfirah atau ampunan Allah sehingga diampuni dosa-dosa diri ini. Begitu pula dengan rahmat Allah. Bila dibandingkan dengan amal ibadah kita sendiri, kita lebih berharap kepada rahmat Allah. Bahkan semua manusia, orang-orang beriman akan masuk surga berdasarkan rahmat Allah. Tidak ditentukan oleh amal ibadahnya. Sahabat sempat bertanya, jika demikian, apa gunanya beribadah ya Rasulullah? Tetaplah beribadah kalian. Bahkan para sahabat penasaran, engkau juga tidak demikian ya Rasulullah? Artinya apakah Rasulullah masuk surga itu tidak karena amal ibadahnya yang banyak, tetapi juga karena rahmat Allah? Iya, aku juga tidak demikian. Kenapa? Karena nikmat surgawi itu tidak sebanding dengan amal ibadah hamba. Maka kalau kemudian surga itu merupakan balasan yang setimpal, ya tidak setimpal, masih lebih luas nikmat Allah. Maka rahmat Allah lah yang kemudian menjadi kebijakan manusia, orang-orang beriman memasuki surganya. Di manakah penting dan peranan amal soleh? Tetap ada. Menentukan di mana dia diletakkan di surga. Di peringkat keberapa dia berada di surga. Jadi amal juga menjadi tolak ukur tempatnya di surga. Jika banyak amal solehnya, maka ditinggikan surganya. Sebaliknya, jika sedikit, ya surganya di bawah. Faqala, maka berkata orang
tersebut kepada kalimat yang diajarkan Rasulullah itu, mengikuti. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubi wa rahmatuka arja indi min amali. Kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubi wa rahmatuka arja indi min amali. Tsumma qala, kemudian Nabi bersabda, ulangi. Fa'ada, maka lelaki tersebut mengulanginya. Kita baca lagi. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubi wa rahmatuka arja indi min amali. Tsumma qala, kemudian Nabi bersabda lagi, ulangi. Fa'ada, maka lelaki tersebut mengulanginya. Kita baca. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubi wa rahmatuka arja indi min amali. Tsumma qala, kemudian Nabi bersabda, kum, berdirilah. Tadi kan duduk bersimpuh, mengeluhkan dosa-dosanya. Setelah diajari bacaan tadi oleh Rasulullah, Nabi kemudian bersabda, sudah berdiri. Faqad ghafarallahu laka, maka sungguh Allah telah mengampunimu. Dan mudah-mudahan sebagaimana lelaki tersebut telah diampuni dosa-dosanya oleh Allah, kita yang ikut juga meniru dan membacanya baru saja ini diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Rawa, meriwayatkan kepada hadis ini Al-Hakim, Imam Al-Hakim. Al-istighfaru 70 marratan. Istighfar sebanyak 70 kali. Rawiya, diriwayatkan an Anas bin Malik radhiyallahu an, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, qala, berkata, karena Rasulullah, dahulu ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi masiratin, di dalam perjalanan. Suatu ketika Rasulullah berada di dalam perjalanan, faqala, lalu Nabi bersabda, istaghfirullah, bacalah kalian istighfar kepada Allah. Fastaghfarna, maka kami baca istighfar, kami minta ampun pada Allah. Faqala, kemudian Nabi bersabda lagi, atimmuha 70 marratan. Sempurnakan bacaan istighfar itu 70 kali. Hitungannya sampai 70. Fa'atmamnaha, maka kami menyempurnakannya 70 kali. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min abdin wala amatin, tidaklah seorang hamba laki-laki dan seorang hamba perempuan, yastaghfirullah, yang beristighfar mohon ampun kepada Allah, fi yaumin, di setiap hari 70 kali, 70 marratan 70 kali, illa, kecuali ghafarallahu lahu, telah mengampuni Allah lahu, untuknya, sab'ami'ati dzambin, 700 dosa. Jadi 70 kali bisa menghapus 700 dosa. Waqad khaba, dan menjadi sia-sia, abdun, hamba, au amatun, hamba laki-laki dan hamba perempuan, amila, yang berbuat, fi yaumin wa lailatin, di dalam sehari semalam, aktsar min sab'imi'ati dzambin, lebih banyak dari 700 dosa. Ya, dosa-dosanya menjadi sia-sia, artinya tidak berpengaruh berkah dari bacaan istighfarnya. Semakin banyak beristighfar, ya semakin berpeluang dosa-dosa yang ada diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Rawahu, dan meriwayatkan kepada hadis ini Ibnu Abi Dunya wal Baihaqi wal Asbahani. Al-istighfaru mi'atu marratan, bacaan istighfar 100 kali. Mi'atu marratin, 100 kali. Akhrajat Tabarani, meriwayatkan atau mengeluarkan hadis siapa Imam Tabarani, an Ibnu Umar radhiyallahu anhu, radhiyallahu ta'ala anhuma, dari sahabat Abdullah bin Umar, semoga ridha Allah untuk keduanya, annahu, bahwasanya beliau Sayyidina Abdullah bin Umar, qala, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma asbahtu ghadawatan
illa astaghfirullah mi'ata marrah. Tidaklah aku berada di waktu pagi melainkan aku memohon ampun kepada Allah 100 kali. Jadi setiap pagi Rasulullah baca istighfar. Rasulullah saja yang tidak berbuat dosa, dijaga dari perbuatan dosa. Yang insan kamil dalam segala maknanya, masih beristighfar kepada Allah. Apalagi umat beliau yang sering lalai dan lupa dan penuh dosa. Akhraja mengeluarkan hadis siapa Imam Muslim wal Imam Ahmad dan Imam Ahmad Anil Muzani Al-Aghar, dari Imam Al-Muzani Al-Aghar. Wan Nasa'i dan mengeluarkan juga Imam Nasa'i an Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Annahuma, bahasanya keduanya Al-Muzani dan Abu Hurairah qala, berkata, Inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, jama'an nasa, mengumpulkan Nabi an-nasa, manusia. Faqala, kemudian bersabda, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, tubu ilallah, taubatlah kalian kepada Allah. Fa inni atubu fil yaum ilaihi mi'ata marrah. Maka sesungguhnya aku bertaubat di setiap hari kepadanya 100 kali. Nabi bertaubat. Ya tentu taubatnya Nabi, taubat untuk semakin naik ke level yang terus bertambah sempurna, tambah sempurna. Wa Nabi Salamata, dan dari Abu Salamah, Nabi bersabda, wa inni la astaghfirullah, dan sesungguhnya sungguh aku beristighfar kepada Allah, wa atubu ilaihi, dan bertaubat kepadanya, kulla yaumin, setiap hari, mi'ata marrah, 100 kali. Jadi jangan sampai ada anggapan kalau sudah merasa bersalah baru istighfar, kalau sudah merasa bersalah baru bertaubat. Jangan-jangan itu bagian dari talbis iblis, tipu daya iblis, dibuat agar seseorang tidak pernah merasa butuh untuk beristighfar. Dalam kata lain, dia merasa sudah baik. Wa fi riwayatin ukhra, dan dalam riwayat yang lain, inni la astaghfirullah fil yaum wal lailati mi'ata marrah. Sungguh aku beristighfar kepada Allah di dalam sehari semalam 100 kali. Tinggal dibagi. Kalau setiap sholat 10 kali, 5 waktu 50 kali. Ba'diyah qabliyah, berarti 100. Sayyidul Istighfar, pemimpin istighfar atau pimpinannya istighfar. Di istighfar itu ada pimpinannya. Sebagaimana hari ada pemimpinnya, Sayyidul Ayyam, Yaumul Jum'ah, ya. Sayyidul Istighfar, pemimpin istighfar, kama fi sahihaini, sebagaimana keterangan dalam Sahih Bukhari dan Muslim, huwa, itu adalah Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ya Allah, anta rabbi, engkau adalah Tuhanku. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali engkau. Khalaqtani, yang engkau telah menciptakanku. Wa ana 'abduka, dan aku adalah hambamu. Wa ana 'ala hadika, dan aku berada di atas janji kepadamu. Wa wa'dika, dan janjimu. Allah berjanji hamba-hambanya yang beribadah ada surga, ada rahmat. Mastata'tu, selagi aku mampu.
A'udzubika, aku mohon perlindungan denganmu, min syarri ma sana'tu, dari keburukan apa yang aku perbuat. Abu ulaka, aku mengakui bagimu binikmatika, terhadap nikmatmu, alayya, atasku. Wa abu bidzambi, dan aku mengakui terhadap dosa-dosaku. Jadi mengakui, bersyukur nikmat Allah, juga kita mengakui kelemahan dan kesalahan-kesalahan dosa-dosa kita. Faghfirli, maka ampunilah aku, fa innahu la yaghfiru dzunuba, maka sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa-dosa illa anta, kecuali engkau. Ini Sayyidul Istighfar yang bersumber dari Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain, annahu, bahwasanya Nabi SAW qala, bersabda, lilladzi syaka, kepada orang yang mengadu, mengeluh kepada beliau, ad-dain, akan hutangnya, wa qillata dzatil yad, dan sulit bantuan atau usaha, sulit mencari maisha. Aina anta min sayyidil istighfar? Di mana engkau dari bacaan sayyidil istighfar? Artinya, kamu kok tidak baca sayyidil istighfar itu? Kul, katakanlah, ma baina tulil fajr wa salatis subuh, antara terbitnya fajar dan salat subuh, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah, mi'ata marrah, 100 kali. Jadi kalau kesulitan bayar hutang, kesulitan mencari pekerjaan yang menjadi sumber rezeki halal, maka ini salah satu ikhtiar solusinya, wiritan antara subuh dan terbitnya, antara tulil fajri, berarti dari apa? Ada fajar shadiq, ada fajar kadhib. Begitu fajar shadiq terbit, terus berlangsung salat subuh. Jadi sebelum subuh sedikit, sebentar, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Ini sudah bisa menjadi solusi bagi urusan-urusan duniawinya. Intinya adalah istighfar, mencari perhatian Allah. Ketika Allah mengampuni kita, kita dikasihani, dan ketika kita dikasihani, kita minta apapun diberi. Istighfarun azimun an sayyidi